Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain dapat melihat siaran saya ini. Terima kasih. Shalom saudara-saudari, saya harap kita tetap dalam lindungan Tuhan. Konten saya ini akan membahas mengenai hidup yang diubahkan, yaitu kisah si Paulus dengan nats Alkitab yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Sebelum kita memulai pembahasan, saya mengajak kita untuk bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248 ayat 1 dan ayat 4. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Jauhkan dari hatimu yang jahat tercela, tetapi firman Tuhanmu taatilah semua. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Begini firman Tuhan, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Hari ini kita belajar dari seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus dahulu bernama Saulus, dilahirkan di Tarsus. Secara keturunan, ia terlahir sebagai bangsa Yahudi dan tumbuh sebagai seorang ahli Taurat. Sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Kristus. Namun pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya secara drastis. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Setelah 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Pengalaman ini telah membuka mata hati Paulus bahwa ia telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Firman Tuhan kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana indah atas hidupnya. Ia pun berkomitmen untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Injil. Pertobatannya mengubah pandangan hidupnya secara total. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, pembunuh anak-anak Tuhan, dan pada akhirnya Paulus mati syahid di dalam penjara Roma karena Kristus. Siapa menyangka seorang yang dahulunya membenci nama Yesus Kristus dan umatnya, akhirnya justru menjadi pengikut Kristus yang rela mati karena nama Kristus. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah orang tersebut. Berikut beberapa yang dapat diteladani dari Paulus, yaitu pertama, doa. Paulus sadar betul bahwa dasar pelayanannya adalah maksud dan kasih karunia Tuhan semata, dengan tujuan agar rahmat Tuhan dalam Kristus Yesus dapat dinyatakan kepada dunia.
Sebab itu, ia selalu membawa setiap pekerjaannya, orang-orang yang ia layani, dan rekan-rekan pelayanannya dalam doa. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4. 2. Teladan. Nasihat Paulus kepada Timotius untuk bertekun dalam firman Tuhan dan setia dalam pekerjaan pelayanannya bukan sekedar teori. Paulus sendiri adalah orang yang sangat giat bekerja, giat belajar, dan mengajarkan firman Tuhan. Meski banyak yang menghadapi kesulitan, ia tak kenal lelah memberitakan Injil. Tindakannya berpadanan dengan perkataannya. Integritas Paulus mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri. Apakah perkataan dan tindakan kita sudah selaras? Ketika kita hanya bisa bicara, tetapi tidak melakukan tindakan nyata, kita tidak akan mencapai apa-apa, apalagi menginspirasi orang lain. 3. Pengharapan. Paulus tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi berbagai masalah yang menghadang. Ia tidak hanya semangat di awal, lalu kehilangan optimis dalam proses yang sulit. Apa gerangan yang membuatnya bertahan hingga akhir? Kita bisa melihat dengan jelas pengharapan yang dimiliki Paulus dalam surat-suratnya. Pengharapan di dalam pribadi Tuhan yang tidak berubah. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Dan pengharapan di dalam janji Tuhan yang akan menyediakan upah pada waktunya. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Harus diakui, kadangkala masalah yang datang silih berganti membuat kita tawar hati dalam berkarya. Pengharapan Paulus mengingatkan kita bahwa kita pun punya pengharapan yang sama. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Nya. Dia telah menyelamatkan kita. Dia memperhatikan segala pekerjaan kita dan akan memberikan upah pada waktunya. Sebab itu, kita dapat mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakannya dengan penuh optimis. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia ketika kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. 4. Ketekunan. Pengharapan yang dimiliki Paulus melahirkan sikap tekun yang luar biasa. Pekerjaan yang ia lakukan untuk memberitakan Injil tidaklah mulus. Ia harus menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 14. Ketika menghadapi kesulitan, ia bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dan ayat 16. Namun, pengharapan Paulus kepada Tuhan membuatnya tetap tekun berusaha. Banyak surat penggembalaannya bahkan ditulis dari dalam jeruji penjara. Paulus tidak menjadikan penghargaan manusia sebagai ukuran keberhasilannya. Ia mengarahkan pandangannya hanya kepada mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan. Amin. Semoga konten ini dapat menginspirasi hidup kita supaya kita seperti Paulus yang telah diubahkan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.